Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillah, melanjuti pelajaran atau episode ke-6. Sekarang masuk kepada episode ke-6 ya. Masalah tarikh atau sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang bersumber dari kitab Muntahul Amal. Juz pertama. Ikhwan dan akhwat sekalian, masih di tahun kelima Hijrah, yaitu melanjuti setelah terjadi peperangan Khandaq, yaitu peperangan selain dari perang Khandaq, yaitu pada tahun kelima ini terjadi perang Bani Quraidah. Setelah Nabi SAW beserta pasukannya, itu kaum muslimin, pulang dari perang Khandaq, Nabi pergi ke rumah putrinya, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Yaitu Nabi membersihkan diri, yaitu mandi dan merapikan dan beristirahat sejenak. Tapi ketika Nabi SAW baru beristirahat, itu tiba-tiba datang malaikat Jibril membawa wahyu atau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan untuk pergi ke kaum Bani Quraidah dengan tujuan untuk menghancurkan benteng mereka, yaitu benteng dari Bani Quraidah. Lalu kelompok dari Bani Quraidah pun dalam waktu singkat itu dikepung oleh pasukan Rasulullah, itu oleh kaum muslimin sekitar 15 hari lamanya. Itu ada juga yang mengatakan sekitar 25 hari, hingga kaum Yahudi dari Bani Quraidah ini menyerah dan tidak mampu untuk bertahan dari kepungan kaum muslimin, hingga akhirnya kaum Yahudi ini pun kalah dan diusir dari benteng mereka, yaitu benteng dari Bani Quraidah. Dan lalu masuk setelah tahun kelima Hijrah, masuk pada tahun ke-6 Hijrah. Nah, pada tahun ke-6 Hijrah ini turun, yaitu ayat yang berkenaan tentang haji, yaitu hukum haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah, di tahun ke-6 Hijrah ini. Nah, kembali Al-Fakir tidak membahas tentang ayat yang berkenaan hukum haji dan umrah, karena di sini masih berbicara tentang termasuk kepada tahun ke-6 Hijrah, yang mana di tahun ke-6 Hijrah ini terjadi beberapa peperangan, yaitu diantaranya adalah perang Ghazwah Zati Riqa, ya. Yaitu wa kanat hadhihi sana ghazwatu Zati Riqa wa dzalik annahu wasala al-khabar ila al-Madinah bi anna qabail Qatfan wa Bani Maharib wa Anmar wa Sa'laba qad jama'ul jumu' wa tajahhazu lil hujum 'ala al-Madinah fa khalafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi Abadzar. Jadi setelah yaitu perang Bani Quraidah Zati Riqa ini, Nabi mendengar kabar, yaitu bahwa mendengar kabar ke Madinah bahwa kabilah dari beberapa kabilah ini akan menyerang kaum muslimin. Lalu Rasulullah pun menyiapkan pasukannya dan membalas dengan serangan mereka. Tapi Al-Fakir di sini tidak membahas tentang perang Zati Riqa. Ya, di sini di tahun yaitu ke-6 Hijrah ini tahun ke-6 Hijrah hanya terjadi beberapa peperangan saja. Lalu di sini Al-Fakir akan langsung masuk kepada tahun Hawadithus Sana As-Sabi'ah lil Hijrah. Setelah tahun ke-6 Hijrah masuk pada tahun ke-7 Hijrah. Di tahun ini turun surat Al-Fatah, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Hudaybiyah.
dengan membawa berita Khaybar telah jatuh. Jadi perlu diketahui ikhwan sekalian, akhwat sekalian, bahwa kana Khaybar sab'ata husun bihadhil asami. Jadi Khaybar itu, sebagaimana yang banyak orang mengatakan Khaybar itu adalah benteng, bukan. Tidak demikian. Khaybar itu bukan sebuah benteng. Di sini kana li Khaybar sab'a husun bihadhil asami. Jadi Khaybar itu memiliki 7 benteng, benteng. Salah dia yang pertama, benteng yang pertama bernama dengan Naim. Yang kedua bernama dengan Qamus. Yang ketiga bernama benteng Qutaibah. Yang keempat bernama Shikun. Bisa dibaca Shikun, bisa juga dibaca Syakun. Yang kelima adalah benteng yang bernama Nazoh. Yang keenam bernama benteng Taih, ya, bisa Taih dibaca, bisa Taih. Yang ketujuh Asabi Sulalim. Ya, Sulalim bisa dibaca Sulalim, bisa juga dibaca Silalim, ya, bikasril lam katanya. Jadi perlu diketahui Khaybar mempunyai 7 benteng yang tadi telah Al-Fakir sebutkan nama-nama dari benteng-benteng tersebut. Nah, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Hudaybiyah, yaitu beliau sempat menetap selama kurang lebih 20 hari di kota Madinah. Dan setelah itu kaum muslimin diperintahkan bersiap untuk kembali berperang. Saat itu pasukan kaum muslimin sekitar 1.400 pasukan menuju Khaybar. Setelah kaum muslimin siap dan menuju ke Khaybar, nah kaum Yahudi ini mengetahui kabar atau kedatangan pasukan kaum muslimin yang begitu banyak. Mereka lalu kaum Yahudi ini memindahkan kaum wanita dan anak-anak di benteng yang bernama Qutaibah. Nah, mereka mengetahui bahwa Rasulullah dan pasukannya ini tidak mungkin menyakiti anak-anak dan tidak mungkin juga menyakiti kaum wanita. Sebab itu mereka kaum Yahudi itu memisahkan di sebuah benteng yang mana di situ mungkin bentengnya lebih kecil daripada benteng yang lain, tapi nanti ada penjelasannya. Nah, perlu diketahui ya, sebagaimana Khaybar, bahwa Khaybar ini memiliki 7 benteng ya. Sekali lagi, Khaybar itu bukan nama sebuah benteng. Jadi Khaybar itu memiliki 7 benteng, ya, sebuah tempat. Kaum Yahudi ini mereka itu sangat mencintai pohon korma. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk memotong pohon-pohon korma mereka. Jadi kaum Yahudi sangat-sangat mencintai pohon korma, bahkan kecintaan mereka pada pohon korma itu melebihi kecintaan mereka pada anak-anak dan keluarga mereka sendiri. Jadi mereka bersedia berkorban demi pohon-pohon korma daripada berkorban untuk keluarga dan anak mereka. Nah itu. Karena itulah taktik Rasulullah memotong pohon-pohon korma yang dicintai oleh kaum Yahudi untuk memukul mental mereka, supaya mental kaum Yahudi itu menjadi jatuh. Karena mereka sangat mencintai pohon-pohon korma. Nah, saat itu benteng-benteng yang ada itu dipenuhi dengan pohon korma, terutama benteng yang bernama Nizoh. Benteng yang bernama Nizoh ini penuh dengan pohon korma yang sangat dicintai oleh kaum Yahudi. Nabi SAW memerintahkan untuk menebang pohon-pohon korma yang menjadi kecintaan mereka itu. Nah, sekali lagi
bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk membuat mereka bersedih dan gusar, marah. Sebab mereka, ya itu tadi, mereka sangat mencintai pohon kurma ketimbang anak mereka dan keluarga mereka sendiri. Lalu ditebanglah oleh Rasulullah dan pasukannya, yaitu oleh kaum muslimin, ditebang sekitar kira-kira 400 pohon kurma pada waktu itu yang ada di dalam benteng Nizam. Lalu tak lama kemudian terjadilah peperangan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Tapi tetap kemenangan di tangan kaum muslimin, atau kaum muslimin meraih kemenangan. Nah, setelah itu dikepunglah. Jadi setelah peperangan berkecamuk di luar dari benteng Yahudi ini, lalu dikepunglah benteng yang bernama Qomus. Yaitu benteng Qomus ini adalah benteng yang paling kuat dan kokoh. Benteng yang paling kuat dan kokoh. Jadi ketika mereka kalah berperang di luar benteng, itu mereka lari. Mereka lari, pasukan Yahudi itu lari menuju benteng yang bernama Qomus. Karena benteng Qomus ini adalah benteng yang paling kuat dan paling kokoh di antara benteng-benteng yang ada pada saat itu di Khaybar. Jadi benteng Qomus itu pertahanan terakhir untuk perlindungan mereka bagi kaum Yahudi. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi setelah mereka masuk ke dalam benteng, mereka mengunci pintu gerbang dari benteng Qomus yang besar itu. Nah, perlu diketahui, jadi saat itu pada peperangan yang terjadi di peperangan Khaybar ini, Rasulullah itu terkena sakit, yaitu sakit pusing yang sangat, hingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa hadir pada saat peperangan itu. Nah, kembali lagi ya, ikhwan dan akhwat sekalian. Nah, di benteng yang terkuat ini yang bernama Qomus, yaitu yang mana benteng ini memiliki pintu gerbang yang terbuat dari besi besar dan sangat kuat. Nah, lalu apa? Lalu kaum muslimin ketika itu merasa kesulitan untuk menggempur mereka. Karena apa? Kaum Yahudi, pasukan Yahudi itu berada di dalam benteng Qomus yang sangat kokoh itu, yang pintunya itu sangat besar dan sangat kuat dan terbuat dari besi. Bahkan ketika pintu gerbang benteng Qomus itu ditutup, itu kaum muslimin tidak bisa masuk, karena di depan dari benteng Qomus ini terdapat parit yang memisahkan antara pasukan kaum muslimin dengan benteng tersebut. Jadi ketika pintu itu ditutup, maka apa? Kaum muslimin terhalang dengan parit yang dalam sehingga tidak bisa melintas. Nah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhwan dan akhwat sekalian, nah ketika kaum muslimin tidak mampu, pasukan kaum muslimin tidak mampu untuk masuk disebabkan kekuatan dan besarnya benteng Qomus ini, dan disebabkan juga karena parit yang begitu besar, yang begitu lebar, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu memberikan bendera kepada para sahabatnya. Di pagi hari, bendera ketika akan menyerang benteng terakhir pertahanan kaum Yahudi ini, yaitu benteng Qomus, Rasulullah memberikan bendera di pagi hari kepada seseorang, salah satu dari sahabat Nabi, untuk menyerang benteng Qomus. Tapi apa? Mereka gagal dan kembali tanpa keberhasilan. Bukan kalah, gagal, tidak mampu menerobos masuk karena kuat dan kokohnya dari benteng Qomus ini. Lalu Nabi memberikan bendera yang berikutnya, yang kedua kalinya, kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar diberikan bendera dan memegang bendera dan memimpin pasukan untuk menyerang, tapi kembali dengan kegagalan pula.
kembali dengan kegagalan dan tidak berhasil. Lalu ketiga kalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bendera yang ketiga kalinya, yaitu kepada Umar bin Khattab, dan Umar pun melakukan penyerangan tapi gagal karena disebabkan dengan kokohnya benteng tersebut dan pintu yang begitu kuat dan besar terbuat dari besi, dan juga pasukan Yahudi yang dipimpin saat itu oleh Marhab, yaitu jawara dari kaum Yahudi. Lalu Umar bin Khattab pun kembali tanpa hasil. Nah, lalu ikhwan dan akhwat sekalian, saat Umar bin Khattab kembali di sore hari tanpa hasil dan gagal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Falamma raja'a Umar fil masa, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la'utiyanna rayah gadan rajulan qararan ghaira farrar yuhibbullah wa rasuluhu wa yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa la yarji'u hatta yaftahullahu ala yadihi. Jadi Rasulullah mengatakan la'utiyanna, besok benar-benar aku akan berikan, pasti. La'utiyanna, ada nun taukid, benar-benar pasti bendera ini akan jatuh kepada seorang laki-laki, yang mana seorang laki-laki yang sangat kuat, perkasa, yang mana dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Dan wala yarji hatta yaftahullah ala yadih, dan dia tidak akan kembali sebelum dia mendapatkan kemenangan. Tidak, sebelumnya adalah 3 utusan yang diutus oleh Rasulullah kembali dengan kegagalan. Kali ini esok hari akan ada seorang laki-laki yang diutus oleh Rasulullah, yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya, dan ketika bendera diberikan kepadanya, dia tidak akan kembali sebelum mendapatkan kemenangan. Itu adalah perkataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fajtama al-ashab fil ghat wa tatawalat a'naquhum ala yakunu dzalika ar-rajul faqala aina. Lalu mereka, para sahabat ini bingung, siapakah gerangan laki-laki ini? Rasulullah tidak menyebutkan pada saat itu namanya. Rasulullah hanya menyebutkan besok atau esok hari akan aku berikan bendera ini kepada seorang laki-laki. Sahabat saling tanda tanya. Lalu pada keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah huwa yastaki ainahu, dia sedang sakit mata oleh Rasulullah. Wala yaqdir ala nuhud, dia tidak mampu untuk bangkit. Faqala ursilu ilaihi, kalau begitu faqala ursilu ilaihi, kalian jemputlah dia, dan jemputlah Ali bin Abi Thalib dan antarkan beliau kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadha, lalu Rasulullah salam bin al-Aqwa ila Ali alaihi salam wa akhadha bi yadihi wa ja'a bihi ila nabi. Lalu Rasulullah Salamah bin al-Aqwa membawa Ali bin Abi Thalib ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawadha'ah Nabi ra'sa fi hijri wa basaqa fi ainihi fa bara'a fi waqtihi minar ramad. Lalu Rasulullah meletakkan kepalanya itu di dadanya, yaitu meletakkan kepala Ali bin Abi Thalib di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengoleskan dari ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kedua mata Ali bin Abi Thalib. Dan pada saat itu juga sakit mata yang sangat-sangat pada saat itu diderita oleh Ali bin Abi Thalib sembuh seketika. Lalu disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera ini kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyerang benteng terakhir dari benteng Qomus.
yang ada di Khaybar tersebut. Dan Ali bin Abi Thalib pada saat itu langsung pergi menuju benteng yang terkuat pada saat itu, yaitu yang bernama tadi Qomus. Dan saat itu pendekar atau jawara dari kaum Yahudi yang ada di dalam benteng Qomus itu adalah Marhab. Dan ketika jawara Yahudi ini mendengar yang memimpin pasukan kali ini adalah Ali bin Abi Thalib, lalu Marhab itu apa? Langsung gelisah. Kenapa? Karena Marhab mengetahui keberanian Ali bin Abi Thalib, ketangkasan Ali bin Abi Thalib, dan pengalaman Ali bin Abi Thalib, keberanian Ali bin Abi Thalib dalam berperang tidak diragukan lagi. Lalu rasa takut pun menyelimuti si Marhab ini, jawara dari Yahudi dan juga pasukannya. Lalu pada saat itu ada iblis ya. Iblis pada saat itu di dalam kitab ini dikatakan fatamassala lahu iblis fi surati habru min akhbaril yahud. Jadi ada iblis menyerupai salah satu pendeta Yahudi. Wa qala lahu, dan berkata kepada Marhab ini, Haidar fid dunya katsir, katanya Haidar itu maksudnya Ali itu Haidarah, itu Haidarah fid dunya katsir, maksudnya Haidarah itu Ali ini, Haidarah ini di dunia banyak, tidak perlu kau takut, katanya. Tidak perlu kau takut, tidak perlu kau ragukan. Nah, ini bujukan dari iblis kepada Marhab. Lalu pada saat itu ila aina tafir faraja wa aradani. Jadi kemana saja engkau pergi, katanya, ya kau pasti akan menjumpai dia. Di mana-mana sudah ada Ali, katanya. Karena Ali selalu bersama Rasulullah SAW dalam peperangan. Lalu pada saat itu Marhab pun keluar dari benteng dan menghadapi Ali dan menyerang Ali bin Abi Thalib dari belakang. Tapi sebelum pukulan Marhab itu kepada Ali sampai, Ali bin Abi Thalib pun memukul Duana lebih dahulu dan langsung kepalanya terpenggal dengan pukulan pedang Zulfikar dari Ali bin Abi Thalib di kepalanya. Dan demikian pula setelah Marhab itu terbunuh, jawara-jawara Yahudi yang lain pun ikut dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib dalam peperangan di benteng pertahanan Yahudi yang terakhir yang bernama Qomus ini. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, lalu pasukan Yahudi ini ketika para jawara mereka itu terbantai dan tewas di tangan Ali bin Abi Thalib, mereka kembali lagi berlari menuju benteng mereka, masuk yaitu ke dalam pintu gerbang yang sangat besar dan kuat, dan ditutupnya kembali pintu itu, yaitu pintu yang terbuat dari besi, bukan kayu. Ingat, bukan kayu. Pintu Qomus yang ada di Khaybar ini, yaitu benteng terakhir dari pertahanan kaum Yahudi ini, terbuat dari besi. Dan di depan benteng itu tadi sudah Al-Fakir katakan, itu terdapat dari parit ya, parit seperti dalam perang Hondak ya. Nah, benteng Qomus ini dipisah dengan parit yang begitu lebar. Jadi saat pintunya ditutup, tadi Al-Fakir sudah jelaskan, jadi pasukan muslim itu tidak bisa langsung menyeberang. Karena itu beberapa kali Rasulullah mengutus dari ketiga utusan yang sebelumnya, yang pertama itu gagal terus. Karena pertama, kekuatan pasukan Yahudi pada saat itu sangat kuat, dan juga keberadaan parit yang pada saat itu menghalangi antara benteng dengan pasukan kaum muslimin. Nah, pada saat itu jawara kaum Yahudi seperti Marhab bukan orang yang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang pemberani dan tangkas di dalam berperang. Karena itu 3 utusan yang pertama yang diutus oleh Rasulullah itu gagal, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi pada saat pintu gerbang itu ditutup dan terdapat parit, itu Ali bin Abi Thalib dengan mudah melompati parit tersebut,
melompati parit tersebut dan berdiri di depan pintu gerbang dari Qomus ini, pintu gerbang benteng terakhir dari Yahudi yang sangat kuat, yang di dalamnya isi dari benteng tersebut adalah pasukan kaum Yahudi. Nah, dengan tangan Ali bin Abi Thalib mengangkat pintu gerbang Qomus yang terbuat dari besi itu dan diletakkan di atas parit. Ketika Ali mengangkat pintu gerbang Qomus ini dengan tangannya dan pintu itu lepas dari engselnya dan diletakkan pintu gerbang yang begitu besar dan terbuat dari besi dengan satu tangan lalu diletakkan di atas parit. Jadi pintu gerbang itu dijadikan jembatan oleh Ali bin Abi Thalib untuk pasukannya masuk melintas ke dalam gerbang Qomus itu. Dari Ali bin Abi Thalib itu menjadikan, lalu setelah setelah kaum muslimin itu masuk ke dalam benteng Qomus itu, lalu dikembali lagi pintu atau gerbang yang begitu besar dan terbuat dari besi itu diangkat lagi oleh Ali bin Abi Thalib dan dijadikan sebagai tameng dalam peperangan di dalam benteng Qomus tersebut. Nah, kaum Yahudi dan pasukannya saat itu sangat ketakutan sekali dengan melihat kekuatan Ali yang begitu menakjubkan. Mereka tidak sempat untuk melawan pasukan kaum muslimin yang masuk ke dalam benteng itu karena mereka sudah ketakutan melihat kekuatan Ali bin Abi Thalib mengangkat gerbang Qomus itu dengan satu tangan dan diletakkan dan dijadikan jembatan pintu tersebut untuk kaum muslimin melintas. Bayangkan saja, pintu gerbang benteng, mana ada gerbang benteng itu kecil. Di mana-mana benteng itu besar dan gerbangnya itu besar. Bukan seperti pintu rumah atau bukan seperti pintu halaman. Tidak, pintu benteng itu adalah pintu yang ukurannya sangat besar. Kalaupun terbuat dari kayu, pasti kekuatan kayu itu sudah diperhitungkan. Kuatnya seperti apa? Yang bisa kita lihat di sejarah-sejarah bagaimana tebalnya kayu kalau itu pintu terbuat dari kayu. Nah, ini pintu itu terbuat dari besi dan pintu dari gerbang Qomus ini adalah pintu yang sangat kokoh. Karena apa? Karena benteng Qomus adalah benteng memang pertahanan terakhir dan benteng yang sangat kuat di antara 7 benteng yang ada di Khaybar saat itu. Nah, jadi kaum Yahudi sebelum melawan kaum muslimin, mereka sudah lari. Mereka sudah lari menyelamatkan diri mereka masing-masing karena melihat kegagahan atau keberanian dari Ali bin Abi Thalib dan kekuatan dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi benteng itu sekali lagi ikhwan dan akhwat bernama Qomus. Jadi bukan benteng Khaybar. Khaybar itu adalah sebuah tempat. Tempat tersebut bernama Khaybar. Jadi Khaybar itu bukan nama benteng tapi nama sebuah tempat. Dan benteng yang diangkat oleh Ali bin Abi Thalib pintunya itu adalah benteng Qomus namanya. Dan itu di dalam sejarah telah tercatat ya, di dalam sejarah kitab Al-Muntahul Amal bisa dirujuk dan di dalam kitab sejarah yang lain pun dijelaskan demikian. Ini saja yang bisa Al-Fakir jelaskan dalam tahun ke-7 Hijrah dan juga dalam episode yang ke-6 ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa memetik sejarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.